Salam Lab 45, hari ini tim peneliti di Lab 45 akan mendiskusikan mengenai proyeksi Panglima TNI di Indonesia. Sudah ada Mas Andi dan Mas Gigin, apa kabar Mas? Baik, ya. Mas Andi dan Mas Gigin adalah peneliti militer di Indonesia dan kita akan mendiskusikan topik yang hangat sekali nih Mas ya. Saya mulai dengan Mas Andi ya Mas. Mas, faktor apa saja sih Mas yang harus dipenuhi oleh seorang perwira tinggi untuk dapat dinominasikan sebagai Panglima TNI? Sebetulnya kriterianya sangat sederhana ya. Di pasal 13 Undang-Undang TNI jelas diatur bahwa yang bisa dinominasikan sebagai Panglima TNI itu adalah perwira tinggi yang pernah atau sedang menjabat Kepala Staf Angkatan. Jadi saat ini kandidatnya hanya 3. Ada KSAD, Pak Andika, KSAL, Pak Yudo, dan KSAU, Pak Fajar. Jokowi tinggal memilih salah satu dari 3 ini untuk diajukan ke DPR. Jadi ya selama tidak ada keanehan tiba-tiba yang dinominasikan misalnya Kapolri, ya wajar-wajar sajalah Republik ini. Memang ada Mas di kasus di negara lain yang Commander in Chief-nya itu dari kepolisian bukan dari TNI-nya? Ya tentunya nggak ada, tapi kalau di Indonesia kan itu berarti bergerak mundur ya. Iya agak aneh ya Mas. Secara sejarah mungkin loh Kapolri menjadi Panglima Angkatan Bersenjata, karena kita dulu namanya ABRI. Oh iya benar juga Mas. Nah untuk pertanyaan berikutnya untuk Mas Gigi nih Mas. Kan Presiden nih Mas yang menominasikan Panglima TNI. Apa saja Mas faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Presiden dalam memilih kandidat Panglima TNI? Secara konseptual ada 4 sebenarnya pendekatan yang bisa menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam menominasikan pejabat Panglima TNI. Yang pertama itu pendekatan rotasi antar matra, yang kedua adalah pendekatan regenerasi kepemimpinan militer, yang ketiga itu pendekatan yang memperhatikan doktrin operasi gabungan, dan yang terakhir adalah pendekatan yang cenderung mengutamakan stabilitas politik hingga tahun 2024. Nah, salah satu atau kombinasi dari 4 pendekatan ini saya kira bisa menjadi pertimbangan Pak Jokowi ya. Untuk pendekatan yang pertama tuh Mas, pendekatan rotasi ya Mas, itu gimana Mas penjelasannya? Pendekatan rotasi itu mengacu pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang TNI yang mengatur bahwa pejabat Panglima TNI itu bisa dijabat secara bergantian sesuai dengan petunjukan Presiden tentu saja, yang bisa dijabat oleh perwira yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan ya. Kalau di masa Presiden Jokowi itu dari tahun 2014 sampai sekarang gitu ya, paling tidak pejabat Panglima TNI itu sudah dijabat oleh perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu waktu itu adalah Jenderal Gatot Nurmantio, kemudian digantikan oleh pejabat petahana Panglima TNI sekarang Marsikal Hadi. Nah, ke depan itu kalau kita menggunakan pendekatan rotasi antar matra ini, idealnya pejabat yang akan diangkat atau pejabat yang bisa dinominasikan oleh Presiden itu bisa saja Kepala Staf Angkatan Laut. Nah, kalau kita perhatikan sejak doktrin poros maritim diinisiasi tahun 2014 oleh Presiden Jokowi, memang belum pernah ada atau diangkat pejabat Panglima TNI yang berasal dari Angkatan Laut ya. Apakah karena kita punya doktrin poros maritim Mas, idealnya Panglima TNI kita dari Angkatan Laut juga? Bisa saja, secara normatif bisa saja seperti itu. Tetapi sekali lagi kan ada beberapa pendekatan-pendekatan yang bisa dipilih oleh Presiden nih, gitu ya. Baik Mas, untuk pendekatan yang kedua nih Mas, pendekatan doktrin operasi gabungan, Mas Andi bisa tolong jelaskan Mas? Ya, doktrin operasi gabungan ini menjadi menguat karena di masa kepemimpinan Presiden Jokowi ada organisasi baru di TNI yang lebih mengutamakan gelar operasi gabungan, yaitu misalnya ada Kopsus TNI dan juga ada Kogak Wilhan. Kalau ingin mengutamakan nanti pembentukan
angkatan bersenjata yang terpadu integrated armed forces, maka wajar jika perwira tinggi yang pernah menjabat di Komando Strategis Gabungan ya, yang memiliki peluang yang lebih besar untuk menduduki jabatan Panglima TNI, karena Panglima TNI yang akan menggunakan kekuatan gabungan untuk menjalankan operasi gabungan. Dan berdasarkan pendekatan ini, Kasal sekarang Pak Yudo maupun Kasau Pak Fajar itu memiliki peluang yang lebih besar karena keduanya sama-sama pernah menduduki jabatan Pangkogap Wilhan selama kepemimpinan Pak Jokowi. Untuk pendekatan yang berikutnya, Mas, pendekatan ketiga ya, pendekatan regenerasi itu bagaimana maksudnya, Mas Gigin? Pendekatan regenerasi ini sebenarnya dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan internal di TNI sebenarnya, karena ada keperluan untuk mengelola pergerakan gerbong perwira yang kalau kita perhatikan lulusan Akmil, Akademi Kemiliteran, baik itu dari Angkatan Darat ataupun Angkatan Laut dan Udara itu punya jumlah yang lebih besar dibanding dibanding liting-liting yang lainnya, yaitu liting tahun 1988. Itu jumlah perwira yang lulus di tahun itu cukup besar ya, atau 2 kali lebih besar dibandingkan liting-liting sebelumnya atau yang dari liting 1986 sampai 1995 itu. Kenapa, Mas? Ada apa di 1988? Di 1988 itu kalau nggak seingat saya itu ada perubahan kurikulum di TNI. Waktu itu namanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ada perubahan kurikulum sehingga menyebabkan ada 2 gelombang wisuda perwira TNI di tahun itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya pendekatan regenerasi kepemimpinan ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada kebutuhan untuk pergerakan gerbong perwira yang karena liting 88 itu 2 kali lebih besar, tapi kan juga menjadi penting karena kalau kita lihat struktur kepemimpinan di organisasi TNI dan Angkatan itu sekarang mayoritas posisi kunci dan posisi-posisi strategis itu dijabat oleh perwira dari Angkatan 1986 sampai 1988. 1986 ya Pak Hadi itu Angkatan 1986, kemudian 2 kepala staf Angkatan Laut dan Udara itu dari Angkatan 88, 1988 maksud saya, kemudian Pak Andika, Jenderal Andika sebagai kepala staf Angkatan Darat itu dari Angkatan 1987. Gerbong-gerbong perwira ini yang kalau kita mengutamakan pendekatan regenerasi itu idealnya memang pengganti Pak Hadi sebagai Panglima TNI itu idealnya menjadi semacam menyediakan proses transisi dari kepemimpinan TNI dari gerbong perwira 1986 ke gerbong perwira 1989 sampai 1991. Jadi masa periode jabatan Panglima TNI itu dijabatnya tuh tidak ini ya Mas, tidak ada yang fix, misalnya 5 tahun, 3 tahun, atau 2 tahun itu ya Mas? Oh, ada. Itu semua tergantung dari prerogatif presiden kan ya. Dan dilihat juga tadi ada batasan usia dari perwira TNI yang menjabat dinas aktif mereka. Gitu. Ya baik Mas. Untuk pendekatan terakhir nih Mas, pendekatan stabilitas politik, apalagi kita mau menuju 2024, Mas Andi bisa elaborasi Mas? Ya, pendekatan stabilitas politik ini nuansanya kental politik militer. Biasanya kalau pendekatan ini digunakan, maka yang diutamakan adalah pada saat politik mulai panas, terutama karena nanti 2024 kita akan melakukan pemilu serentak. Panglima TNI berasal dari Matra Darat. Kenapa dari Matra Darat? Karena Angkatan Darat yang lebih memiliki kedalaman teritorial dibandingkan kedua angkatan lainnya. Tahapan pemilu 2024 itu akan dimulai di Mei 2023. Karena itu akan ideal jika sebelum Mei 2023, katakanlah di Maret 2023, sudah ada Panglima TNI yang berasal dari Matra Darat. Jadi kemudian Presiden tinggal melakukan backtracking, yang menghitung mundur. Jika Maret 2023 Panglima TNI-nya berasal dari Matra Darat, maka kalau sekarang tidak mungkin Pak Andika,
karena Pak Andika sebagai Kasat akan pensiun di November 2022. Jadi kalau seandainya Pak Andika hari ini ditunjuk sebagai Panglima TNI menjabat sampai November 2022, Presiden harus menunjuk pengganti Kasat di November dari hari ini, lalu nanti di November 2022 Jenderal X yang menggantikan Pak Andika sebagai Kasat yang akan menjadi Panglima TNI, dan Jenderal X ini yang akan mengawal stabilitas politik hingga berakhirnya tahapan pemilu 2024. Kalau dari kacamata pendekatan stabilitas politik ini nggak masalah ya Mas, perwira tinggi dari Angkatan Darat berturut-turut menjadi Panglima TNI? Tidak masalah, dan sudah terjadi kan. Ya, sejak misalnya di masa Pak Jokowi, ya Pak Jokowi memiliki 2 panglima berturut-turut dari Angkatan Darat, Pak Muldoko yang dilantik oleh Pak SBY, lalu diganti oleh Pak Gatot yang dilantik oleh Pak Jokowi. Jadi 2 Matra Darat berturut-turut menjabat sebagai Panglima TNI. Dari 4 pendekatan ini Mas, kira-kira pendekatan yang mana yang harusnya lebih dipertimbangkan oleh Presiden dalam memilih kandidat Panglima TNI? Akan lebih sederhana jika Presiden dapat mengandalkan pendekatan rotasi atau regenerasi atau doktrin operasi gabungan. Jika salah satu atau gabungan dari 3 pendekatan ini dipakai, maka calon terkuatnya akan di KSAL, Pak Yudo. Rotasi berganti dari AU ke AL, regenerasi dari 86 ke 88, operasi gabungan terutama karena Pak Yudo pernah menjabat sebagai Pangkogap Wilhan. Akan lebih rumit kalau misalnya Pak Jokowi tadi berpikir sampai tuntas ke pelaksanaan pemilu 2024 digabungkan dengan pendekatan yang lain. Kalau misalnya Pak Jokowi menggabungkan pendekatan rotasi dengan pendekatan stabilitas politik, maka bisa saja rotasi duluan di Pak Yudo akan dilantik sebagai Panglima TNI, lalu nanti di Mei 2023 Pak Yudo akan diganti oleh Panglima TNI dari Matra Darat. Itu berarti Pak Andika tetap menjadi Kepala Staf Angkatan Darat sampai pensiun di November 2022. Lalu siapapun Jenderal X yang menggantikan Pak Andika di November 2022, itulah yang akan dilantik menjadi Panglima TNI di Maret 2023 dan akan menjabat masa jabatannya sebagai Panglima TNI melampaui tahun tahapan pemilu 2024. Akan lebih rumit lagi jika kemudian ternyata ada faktor-faktor X yang secara akademik tidak bisa diukur. Apa itu Mas kira-kira faktor X-nya? Wah, macam-macam. Dan bisa pertimbangan personal, bisa jejaring politik, ya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih kuat daripada tadi pendekatan rotasi, pendekatan kepemimpinan, regenerasi, pendekatan operasi gabungan atau pendekatan stabilitas politik. Ya, biasanya kalau faktor-faktor X ini muncul, lalu friksi bahkan menuju kegaduhan politik bisa lebih mungkin terjadi. Wah, itu tidak kita harapkan ya tentunya, kegaduhan politik. Terima kasih banyak Mas Andi, Mas Gigin atas penjelasannya. Semoga diskusi Lab 45 kali ini menambah wawasan publik khususnya mengenai pemilihan Panglima TNI, dan semoga pergantian Panglima TNI nanti lancar ya, berjalan lancar, tidak ada kegaduhan-kegaduhan, tidak ada faktor X yang membuat heboh ya Mas ya. Ya, demikian diskusi kami hari ini. Sampai ketemu di diskusi berikutnya.